Salam, salam jumpa dalam Victorious Devotion hari ini, saudara yang dikasih Tuhan. Untuk mengawali renungan kita pada hari ini, saya ajak kita untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya bahwa Engkau terus bersama dengan kami. Terima kasih untuk setiap berkat dan kebaikan Tuhan yang kami alami dalam hidup kami. Dan hari ini kami akan mendasari perjalanan hidup kami dengan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara bagi setiap kami. Biarlah firman-Mu terus berdaulat dan berkuasa atas kami. Kami buka telinga kami dan hati kami untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami serahkan sepenuhnya dalam otoritas Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Ibrani, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10. Kitab Ibrani, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10, saudara dikasih Tuhan. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini bagi setiap kita ya. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita harus yakin betul bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi yang adil, saudara. Adil itu artinya apa? Allah menyiapkan ganjaran bagi setiap orang yang sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dan juga ada ganjaran bagi orang yang mengkhianati Tuhan, bagi yang meninggalkan Tuhan, bagi yang sudah mengenal Tuhan tapi tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan ini saya beri judul Tuhan ingat. Ya. Jadi Tuhan ingat, saudara dikasih Tuhan. Ada 3 poin yang ingin saya ajak untuk kita renungkan. Yang pertama, saudara dikasih Tuhan, Tuhan ingat akan setiap pekerjaan kita, ya. Di sini dikatakan sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, Tuhan gak lupa. Artinya Tuhan ingat, saudara dikasih Tuhan. Nah, dalam bahasa Yunani, pekerjaan itu humon, saudara. Bisa diterjemahkan sebagai pelayanan, bisa juga diterjemahkan sebagai kegiatan, dan juga usaha, saudara dikasih Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini artinya bahwa Tuhan ingat akan pelayanan kita, Tuhan ingat akan kegiatan kita, kegiatan ibadah kita, kegiatan rohani kita, kegiatan yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Apalagi saudara dikasih Tuhan, Tuhan ingat juga setiap usaha dan kerja keras kita. Untuk mengikut Tuhan memang jalannya nggak mudah, saudara dikasih Tuhan. Karena jalannya tidak mudah, kita perlu usaha dan kerja keras. Walaupun harus kita sadar betul dan percaya memang kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Tapi setiap orang yang sudah diselamatkan, setiap orang yang sudah mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, dia harus berusaha dengan sekeras mungkin. Karena memang ada banyak hal yang tidak mudah di dunia ini. Kita tidak otomatis ketika pada saat kita percaya kita mati dan langsung saat itu juga saudara kita masuk surga. Tapi satu hal yang harus kita yakini bahwa dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita harus sungguh-sungguh terus berusaha dengan kerja keras. Seperti tema pada bulan lalu, mempertahankan iman. Nah, ini perlu usaha. Jadi memang diselamatkan bukan karena usaha dan kerja keras kita, tapi kalau kita sudah diselamatkan, kita harus berusaha dengan
sekuat tenaga untuk terus percaya kepada Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan, Tuhan ingat, Tuhan tidak lupa semuanya itu. Jadi biarlah kita terus giat di dalam Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, yang harus kita renungkan adalah bahwa Tuhan juga tidak lupa, atau Tuhan juga ingat akan perbuatan kasih kita, saudara dikasih Tuhan. Nah, kasih di sini diambil dari bahasa Yunani agape. Agape itu adalah kasih yang ada dalam diri Tuhan, yang juga ada dalam setiap kita. Artinya kasih yang tidak pernah menuntut balas, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupakan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya. Ya, kasih kita yang kita tunjukkan atas nama Tuhan, itu Tuhan tidak lupa. Tuhan pasti ingat, saudara dikasih Tuhan, ya. Walaupun mungkin kita berkata, kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu gak ada artinya, atau mungkin ya Tuhan akan lupa. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa perbuatan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita, itu Tuhan pasti ingat, saudara dikasih Tuhan, ya. Karena itu marilah kita terus giat melakukan perbuatan kasih kita, menyatakan kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Dan di sini dikatakan pelayanan kepada orang-orang kudus. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan, yang terus mengikut Tuhan dengan setia. Itulah orang-orang kudus. Siapapun dia, kita harus melayani mereka dengan kasih. Kita harus sungguh-sungguh mengasihi mereka dengan seperti Tuhan mengasihi kita, saudara dikasih Tuhan, ya. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, karena Tuhan ingat, ini yang akan terus menggairahkan kita dalam melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Makanya yang ketiga yang saya ajak untuk kita renungkan adalah bahwa lanjutkan terus untuk melayani Tuhan, lanjutkan terus untuk melakukan pekerjaan Tuhan, lanjutkan terus untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, karena tidak ada satupun yang sia-sia. Semuanya Tuhan ingat, semuanya Tuhan perhitungkan, semuanya akan mendatangkan ganjaran bagi setiap kita, sudah dikasih Tuhan, ya. Jadi marilah setiap kita terus semangat dalam melayani Tuhan, dalam melakukan pekerjaan di dalam Tuhan, dan juga dalam perbuatan-perbuatan kasih kita, sudah dikasih Tuhan, ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur pada saat ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan terus meneguhkan setiap firman yang kami baca dan renungkan. Firman itu terus bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Ajari kami senantiasa untuk menjadi pelaku-pelaku firman, dan kami senantiasa terus melihat betapa dahsyatnya perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan, kiranya Tuhan terus hadir dalam kehidupan setiap umat-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi doa-doa setiap umat Tuhan, kami percaya ada jawaban yang pasti di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian Victorious Devotion hari ini. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.